Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semua Pasti Bisa. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang TIU, terkhususnya soal-soal logika penalaran. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal CPNS dan P3K, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara mensubscribe, like, dan menyalakan lonceng di channel Semua Pasti Bisa. Jadi setelah nanti di subscribe, nanti teman-teman dapat screenshot, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Semua Pasti Bisa. Di nomor WhatsApp-nya adalah 087 861 726 299. Berikut file CPNS dan P3K yang terdapat di drive Semua Pasti Bisa. Oke, ini drive-nya. Kita buka. Kemudian di sini kita akan masuk. Oke, di sini ada beberapa folder filenya. Contoh di sini adalah soal SKB, kumpulan CPNS dan lain-lain. Coba kita lihat buku CPNS-nya. Ya, ini adalah contoh buku-bukunya. Ya, bisa dilihat di sini ada banyak. Kemudian ada juga soal-soal SKB. Ini juga semuanya ada. Ya, ada terdapat banyak di sini. Kemudian ada juga file P3K. Ya, di sini ada banyak soal-soal tentang P3K. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkannya, silakan diikuti persyaratannya. Jadi sekarang kita akan masuk di soal-soal pembahasan TIU. Oke, ini soalnya. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan banyak pengalaman berdasarkan sebuah tulisan. Itu untuk premis pertama. Untuk premis kedua, memperoleh pengalaman hidup dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal bermanfaat. Dan premis ketiga, melakukan hal bermanfaat dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Pertanyaannya, bagaimana kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada opsi A, B, C, D, dan E. Oke. Sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini, di sini kita bisa menggunakan cara metode eliminasi atau dengan mencoret kalimat yang sama dari ketiga premis tersebut. Oke, kita lihat dulu satu-satu premisnya. Premis pertama, dengan membaca buku, kita akan mendapatkan banyak pengalaman berdasarkan sebuah tulisan. Masuk ke premis kedua. Premis kedua, memperoleh pengalaman hidup dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, melakukan hal-hal yang bermanfaat dapat membuat hidup kita lebih berbahagia. Oke teman-teman, dari ketiga premis ini kita cari kata kunci yang sama. Jadi kita lihat dari premis pertama, apakah ada kata atau kalimat yang sama di premis kedua atau di premis ketiga. Kita lihat kata kuncinya yang sama. Oke. Kita lihat di sini ada kata mendapatkan banyak pengalaman. Nah, di sini kata mendapatkan banyak pengalaman, dia juga terdapat di premis kedua. Sehingga kata pengalaman itu kita bisa coret. Ya, jadi itu kata pengalaman kita coret seperti yang tertera pada slide. Kemudian kita cari lagi. Setelah kita lihat, oh ternyata pada kata hal bermanfaat, kata hal yang bermanfaat itu ada juga terdapat di premis kedua dan terdapat juga di premis ketiga. Sehingga untuk premis kedua dan ketiga ini kita bisa coret kata hal yang bermanfaat. Oke, seperti ini. Ya, sehingga tertinggallah kata-kata kunci dari premis 1, premis 2, dan premis 3. Oke, kata kuncinya adalah, kata kunci yang pertama adalah membaca buku. Kata kunci yang kedua adalah sebuah tulisan. Dan kata kunci yang ketiga adalah hidup kita lebih bahagia. Jadi kata kunci ini nanti akan kita lihat pada kesimpulan. Jadi setelah kita mendapatkan 3 kata kunci, yaitu membaca buku, sebuah tulisan, dan hidup kita lebih bahagia,
kita dapat mengambil kesimpulan dari ketiga kalimat tersebut. Kesimpulannya dapat kita lihat pada opsi yang tertera pada layar. Yang pertama adalah opsi A, membaca buku akan membawa kebahagiaan hidup. Oke, untuk opsi A ini bisa karena membaca buku dan hidup kita lebih bahagia. Itu terdapat pada kesimpulannya. Sekarang kita masuk opsi B. Opsi B, sebuah buku dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, di sini B ini tidak bisa. Kenapa? Karena kata hal yang bermanfaat itu telah kita coret tadi. Sehingga opsi B ini tidak bisa. Oke, masuk ke opsi C. Pada opsi C ada kata bermanfaat juga, sehingga untuk opsi C itu tidak bisa kita pakai. Kemudian opsi D. Opsi D itu ada kata pengalaman hidup, memperoleh pengalaman hidup. Nah, di sini kata pengalaman tadi telah kita coret, sehingga untuk opsi D juga tidak bisa kita pakai. Dan opsi E itu sebuah tulisan dapat membuat kita mendapatkan pengalaman hidup. Ini juga sama, ada kata pengalaman hidup, sehingga untuk opsi E tidak bisa dipakai juga. Jadi jawaban yang tepat adalah terdapat pada opsi A, karena opsi A itu ada membaca buku akan membawa kebahagiaan hidup, sama seperti kesimpulan yang tadi kita ambil, yaitu yang terdapat membaca buku, ada kata sebuah tulisan, dan ada kata hidup kita lebih bahagia. Oke, jadi jawabannya A, membaca buku akan membuat kebahagiaan hidup. Jadi begitu ya teman-teman, caranya adalah dengan menggunakan metode eliminasi, dengan mencoret kalimat yang sama dari setiap premis yang ada. Oke, next kita lanjutkan pada soal yang kedua. Oke, pada soal kedua bisa terlihat situ, jika seorang ingin dikenang dalam sejarah setelah dia meninggalkan dunia, maka dia harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu premis pertama. Premis keduanya, salah satu indikator hidup seseorang bermanfaat bagi orang lain adalah memberikan sebuah karya. Yaitu untuk premis kedua. Dengan opsinya A, B, C, D, dan E. Oke, nah untuk nomor 2 ini juga sama. Kita bisa menggunakan cara eliminasi tadi, yaitu dengan mencoret kalimat yang sama dari kedua premis yang ada. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu premis pertama. Premis pertama tadi adalah jika seseorang ingin dikenang dalam sejarah setelah dia meninggalkan dunia, maka dia harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan premis kedua, salah satu indikator hidup seseorang bermanfaat bagi orang lain adalah memberikan sebuah karya. Oke, perhatikan pada premis pertama dan premis kedua. Kita lihat manakah kata atau kalimat yang sama dari kedua premis. Di sini ada kata yang sama, yaitu kata manfaat. Ya, jadi kata manfaat itu adalah kata yang sama, sehingga kita bisa coret kata bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak itu. Setelah kita coret, maka diambillah kesimpulan. Setelah kita coret, diambillah kesimpulan, yaitu dikenang dalam sejarah dia meninggalkan dunia dan memberikan sebuah karya. Jadi untuk premis pertama, dikenang dalam sejarah setelah dia meninggalkan dunia. Yang kedua, premis kedua, memberikan sebuah karya. Jadi kita akan cari pada opsinya kira-kira manakah yang cocok dengan kesimpulan yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba lihat pada opsi A. Pada opsi A adalah jika seorang ingin dikenang oleh sejarah, dia harus bermanfaat bagi sejarah itu. Kata bermanfaat tadi telah kita coret, sehingga opsi A itu bukan jawabannya. Sekarang masuk ke nomor 2. Jika seseorang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, dia telah membuat sebuah karya. Oke, ini juga sama, ada kata bermanfaat bagi lingkungan, sehingga B juga bukan, karena kata manfaat tadi kita telah coret. Yang C, sejarah telah mengakui keberadaan orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini juga sama, ini ada kata bermanfaat, sehingga yang C juga bukan. Yang D, seseorang akan terlupakan oleh sejarah ketika meninggalkan dunia tanpa meninggalkan sebuah karya. Oke,
Yang D ini coba kita perhatikan bahwa dalam kesimpulan yang kita ambil tadi, dikenang dalam sejarah setelah dia meninggalkan dunia. Oke, di sini ada kata terlupakan, sejarah ketika meninggal dunia, kemudian tanpa meninggalkan sebuah karya. Oke, D ini bisa. Sekarang ya D ini masih bisa. Sekarang coba kita lanjut dulu E. Yang E ini seseorang dapat dikenang oleh sejarah jika melakukan sebuah perubahan lingkungan. Oke, yang E ini ada kata perubahan lingkungan, sedangkan kata perubahan lingkungan tidak ada dalam kesimpulan yang kita ambil. Ya, tidak ada dalam kesimpulan yang kita ambil, maka jawaban yang tepat adalah D, ya. Jawaban yang tepat adalah D, seseorang yang terlupakan oleh sejarah ketika meninggalkan dunia tanpa meninggalkan sebuah karya. Oke, jadi seseorang akan terlupakan oleh sejarah ketika meninggalkan dunia tanpa meninggalkan sebuah karya. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, jadi begitu ya teman. Jadi yang pertama adalah kita coret dulu kalimat yang sama, kemudian kita ambil kata-kata kunci dari premis 1 dan kata kunci premis 2, kemudian nanti kita gabungkan. Setelah itu baru kita lihat di option A, B, C, D, E mana yang paling cocok. Oke. Ketiga, John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika dengan option A, B, C, D, dan E. Oke teman-teman, untuk soal ini kita masih memakai cara metode eliminasi atau mencoret kalimat yang sama dari ketiga premis tersebut. Oke, kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Kita lihat premis pertama, yaitu banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali ketika berlibur. Itu untuk premis pertama. Premis kedua, Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Dan premis ketiga, John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika. Oke, jadi pada premis pertama bisa kita lihat ada kata banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali. Kata wisatawan asing itu terdapat di premis 1 dan premis 3, sehingga kata wisatawan asing itu dapat kita coret. Oke, kemudian kata Pulau Bali juga terdapat di premis 1 dan premis 2, sehingga kata Pulau Bali juga kita coret. Oke, sehingga yang tersisa adalah kata mengunjungi, kemudian salah satu pulau Indonesia dan John Peter. Sehingga dari ketiga premis tersebut dapat kesimpulan yaitu kata mengunjungi, kata pulau Indonesia, dan kata John Peter. Oke, sekarang kita lihat pada option kira-kira mana yang cocok. Yang ada kata mengunjungi, yang ada kata pulau di Indonesia, dan yang ada kata John Peter. Kita lihat pada option A. Option A adalah John Peter mungkin mengunjungi salah satu pulau di Indonesia. Oke, kalau option A ini ada kata John Peter, ada kata pulau di Indonesia, dan ada kata mengunjungi. Ya, jadi untuk option A ini bisa. Oke, kita masuk option B. Option B itu John Peter hanya mengunjungi Pulau Bali. Di situ kata Pulau Bali tadi sudah dicoret, sehingga option B tentunya salah. Sekarang option C, Indonesia memiliki banyak pulau yang mungkin dikunjungi oleh John Peter. Oke, nomor yang C ini, Indonesia memiliki banyak pulau. Sedangkan ya dalam keterangan hanya salah satu pulau. Sehingga untuk option C ini juga masih salah. Kemudian option D, Pulau Bali menjadi salah satu tujuan wisatawan. Oke, kata Pulau Bali dan wisatawan kan tadi sudah dicoret, sehingga option D juga salah. Sekarang option E, Pulau Indonesia kemungkinan dikunjungi oleh wisatawan asing. Oke, untuk option E juga salah karena ada kata wisatawan. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu John Peter mungkin mengunjungi salah satu pulau di Indonesia sesuai dengan
kesimpulan yang telah kita buat. Yang itu ada kata mengunjungi, ada kata pulau di Indonesia, dan ada kata John Peter. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan metode eliminasi, yaitu mencoret kalimat yang sama dari ketiga premis itu. Oke, next kita masuk ke nomor 4. Oke, nomor 4. Soal nomor 4 yaitu semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Sebagian pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran. Di sini ada opsi A, B, C, D, dan E. Oke, jadi untuk nomor 4 ini kita menggunakan kesimpulan dari tipe soal semua sebagian. Jadi begini. Jadi kalau misalnya ada kata semua, kemudian bertemu dengan kata sebagian, di situ pada premis 1 kan ada kata semua pegawai. Jadi pada premis 1 itu ada kata semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Kalau pada premis kedua ada kata sebagian pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran. Kata semua dan sebagian kalau bertemu, maka yang kita pakai adalah kata sebagian. Jadi kalau ada misalnya dalam soal ada kata semua, berikutnya di kedua ada kata sebagian, maka jawabannya itu harusnya sebagian. Pastinya jawabannya adalah kalimat sebagian. Sehingga yang pertama kita bisa dapat tulis kesimpulannya seperti ini. Oke, jadi yang biru ini, contohnya yang biru ini adalah semua pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya. Kemudian yang orange ini merupakan sebagian pegawai negeri yang mendapatkan parcel lebaran. Nah, di sini biru ini dia paling besar. Kenapa? Karena dia mencakup semua. Sedangkan orange itu cuma mencakup sebagian. Jadi dalam kesimpulan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini untuk yang biru ada semua pegawai yang mendapatkan uang tunjangan hari raya. Kemudian yang kuning orange ada sebagian yang mendapatkan parcel lebaran. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada sebagian orang yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan juga parcel lebaran. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil bahwa sebagian itu mendapatkan uang THR dan sebagian mendapatkan parcel lebaran. Maka sekarang kita lihat pada opsinya. Pada opsi A, ada pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan parcel lebaran. Oke, opsi A ini bisa dipakai karena di sini ada pegawai negeri yang dapat double, yaitu dapat tunjangan hari raya dan juga parcel, sehingga opsi A ini bisa kita pakai. Sekarang kita masuk opsi B. Opsi B itu sebagian pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Oke, untuk B ini salah. Kenapa salah? Karena dikatakan bahwa sebagian pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Padahal diketahui bahwa semuanya pasti dapat THR. Sehingga opsi B salah. Opsi C. Opsi C itu ada kata semua, sehingga otomatis salah. Jadi kalau misalnya semua bertemu dengan sebagian, maka jawabannya harus sebagian. Sehingga kata semua itu salah ya untuk opsi C. Opsi D. Sebagian pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan tapi tidak mendapatkan parcel lebaran. Oke, untuk opsi D ini belum tentu karena di sini sebagian pegawai negeri itu dia kan mendapatkan tunjangan hari raya dan juga parcel, sehingga untuk opsi D ini masih salah. Opsi E, beberapa pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran saja. Oke, untuk opsi E ini dikatakan bahwa yang mendapatkan parcel lebaran itu beberapa. Oke, ini juga opsi E juga masih bisa. Tapi yang paling cocok adalah opsi A. Kenapa opsi A? Karena di sini
ada sebagian pegawai yang mendapatkan dua, yaitu mendapatkan THR dan juga mendapatkan parcel lebaran. Kalau untuk option E, di sini option E ini dia masih salah. Kenapa? Karena dia cuma mendapatkan parcel, sedangkan sebagian pegawai itu dia harusnya mendapatkan dua, yaitu THR dan parcel lebaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Ada pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan parcel lebaran. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari saya untuk nomor 4 ini. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Oke, untuk nomor 5 soalnya adalah semua orang tua menyayangi anaknya, sebagian guru premis kedua, sebagian guru menyayangi anaknya. Maka kesimpulannya adalah titik. Oke, ada option A, B, C, D, dan E. Oke. Untuk nomor 5 ini, yang pertama, ingat bahwa ketika kata semua bertemu dengan kata sebagian, maka kesimpulannya harusnya sebagian. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada kata semua di premis 1 kemudian bertemu dengan kata sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Kita dapat mengambil kesimpulan itu adalah sebagian. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ditulis ulang lagi dia punya premis pertama, yaitu semua orang tua menyayangi anaknya. Kemudian premis kedua, sebagian guru menyayangi anaknya. Di sini ada terdapat kesamaan sehingga langsung bisa kita coret. Ada kata menyayangi anaknya di premis 1 dan premis 2, sehingga kata menyayangi anaknya ini langsung bisa kita coret. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagian, kemudian ada orang tua, dan ada guru. Jadi kesimpulannya adalah sebagian, ada kata sebagian, ada kata orang tua, ada kata guru. Tinggal kita lihat di sini mana yang option yang paling tepat. Yang pertama, A. Sebagian orang tua menyayangi anaknya. Kata menyayangi tadi sudah dicoret sehingga option A itu salah. Kemudian option B, sebagian guru adalah orang tuanya. Oke, option B ini masuk. Kenapa? Karena pada kesimpulannya harus ada kata sebagian, kata orang tua, dan kata guru. Sehingga untuk option B ini jawabannya bisa dipakai. Yang option C, semua guru menyayangi anaknya. Oke, kata menyayangi tadi sudah salah. Kata semua itu sudah pasti salah, sehingga jawabannya kan harusnya sebagian. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau semua bertemu dengan sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Sehingga option C, D, dan E masih menggunakan kata semua. Sehingga option C, D, dan E juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Sebagian guru adalah orang tuanya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan tipe soal semua dan sebagian, kemudian gunakan juga metode eliminasi tadi, mencoret kalimat yang sama dari premis yang ada. Oke, jadi baik teman-teman, itulah sekian dari penjelasan dari saya untuk materi logika. Di sini ada 3 latihan soal. Coba teman-teman baca dan coba diisi, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, aku tunggu ya teman-teman jawaban dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.